Bujangan handphonenya kalian kesini. Coba aku jelaskan dulu. Jadi karyawan aku di Tanah Abang itu banyak orang-orang yang anak-anak, kan ada anak-anak di pertamburan yang jahat-jahat tuh. Kan ada Kau ambilin tuh kan? Aku ambilin tuh. Nah itu bagus tuh mendidik itu. Anak-anak pertamburan di Tanah Abang yang hobi berantem. Oh iya? Iya, tawuran. Nah itu aku kutipin tuh kerja sama aku. Itu rata-rata karyawan aku Iya, tuh. nah Ku ambil itu dari Kau didik ada akhirnya. yang freelance, yang karyawan tetap, yang bagus menjadi karyawan tetap. Nah. Jadi itu semua tuh. Jadi Iya. kan orang banyak nggak tahu soal itu. Aku Iya. nggak pernah speak up ya. Iya. Jadi karyawan aku tuh di aku kan tinggal di Tanah Abang. Nah area-area Tanah Abang Daerah rawan itu. Daerah rawan Pengangguran itu. semua itu, Nah, preman-preman jalanan itu. pengangguran, yang suka berantem, pertamburan. Nah, Bagus. aku tarik, aku kutip semua, nggak ada tuh pandang-pandang bulu apa segala macam. Yang umur 40 plus itu yang jaga gudang, ngejaga itu. Aku nggak ada milih-milih, mau dia jorok apa segala macam, dididik, diajak, dididik, bukan dikucilkan. Ih jorok apa nggak ada. Kayak dia tuh karyawan aku yang aku bagi-bagi uang itu. Semua gitu, karena aku tinggal di daerah itu banyak tuh anak-anak pertambur kan kalian tahu tuh, itu nggak ada pilih-pilih karyawan, nggak ada harus ini nih. Dulu ya, itulah ya mindset. Mindset kita harus dirubah. Mindset kita harus diubah. Dulu aku waktu di Aceh berpikiran aku nyari karyawan harus S1. Ternyata itu salah. Karena kalau yang berpendidikan merasa kebanyakan yang belajar aku dari pengalaman zaman dulu ya. Aku nyari orang yang S1. Yang biar pintar Ternyata mereka itu merasa lebih pintar. Nah itu tuh. Satu Merasa sok poin. pintar. Satu lagi dia merasa pintar. Satu lagi dia merasa rugi bekerja sebagai yang kerja di perusahaan. Ngapain aku sekolah besar-besar Ya. kalau aku ujung-ujungnya Akhirnya kerja di nganggur, sini? sok milih-milih. Enggak. Akhirnya dia kayak tes PNS dia daftar, padahal gajinya lebih besar di kami. Gajinya lebih dia PNS Mospil nggak gaji aku berapa? Merasa yang kami cari yang sarjana kok kayak gitu semua. Jadi kami kayak ngerasa dirugikan. Maksudnya mereka itu menomorduakan kerja di perusahaan kami. Gitu. Ya kan dari situ aku belajar. Oh, sekarang nyari karyawan ternyata nggak perlu yang seperti itu, tapi yang mau bekerja. Itu aja yang Nah makanya Ya, ketika di pengalaman Capres aku ya. kemarin ada yang bilang katanya gini, banyaknya maraknya pemakai barang narkoba, kita harus cari celahnya bagaimana mereka bisa ke dunia itu. Yang tadi berkaitan sama kata Sela. Karena Datuk Sela, Datuk Maringgi, ya. Kenapa semaraknya pemakai narkoba? Karena tadi itu pengangguran. Karena kurangnya lapangan kerja. Sehingga mereka larinya ke sana. Karena kebanyakan nganggur, duduk-duduk, ngitungin bintang, ngitungin bulan, datang itu. Ya. Datang penyebar, ya kan? Istilah apa tuh yang untuk orang suruh pakai apa namanya? Pakai apa? Ini pemakai, terus ini pengedar. Nah datang si pengedar tadi ini meracunin. Udahlah nggak usah ngitungin bulan, nggak usah ngitungin bintang. Kita mau berhayal-hayal, ayo pakai ini. Tapi Dikasih dulu nih, digratisin dulu nih. 2 sedot, 3 sedot, 4 sedot. Tapi Udah keenan baru ngerti. tapi di peraturan di perusahaan aku yang narkoba caw. Ya, karena itu. bisa mempengaruhi Iya. karyawan yang lain. Nah, enggak, itu lain ceritanya. Nah itu, kenapa? Makanya ketika kita mau bilang, oh banyaknya semarak pemakai narkoba, cari celahnya dulu. Kenapa mereka bisa lari ke sana? Kalau orang kalau orang yang nganggur, tidak punya penghasilan, tidak tahu berbuat apa, larinya ke sana. Kenapa? Kurangnya lahan, kurangnya pekerja, bukan kurangnya lapangan kerja. Pekerjanya banyak yang berkurang. Nah itu tadi. Kalau cuman penjaga toko, penjaga supermarket, untuk apa usia? Untuk apa umur? Yang penting mereka masih bisa diandalkan. Oh dia bisa kerja. Mbak masih nggak nyuci? Kalau memang sama sekali nggak bisa ngitung, nggak pernah sekolah, nggak tahu angka, masih nggak bisa kerja, masih.
Kerja apa bunda? Susunin barang-barang. Di Jerman tidak melihat ijazah. Enggak. Ijazah SD boleh ke Singapura. Ijazah SMP boleh ke negeri Cina. Ijazah SMA boleh ke negeri Jepang. Ijazah nggak jelas boleh ke Taiwan. Singapura tanpa ijazah. Siapa orangnya? Nih, saya orangnya. Ada ijazahku sekarang ini. Hah? Singapura dengan ijazah SD putus. Taiwan dengan ijazah SMA putus. Hong Kong, Jepang, mana lagi? Arab Saudi, ijazah SD, ijazah putus. Jerman tanpa ijazah. Ini orangnya. Tanpa ijazah. Mana ijazah bunda? Nggak tahu tak kemana. Udah dimakan rayap. Kami PNS, pegawai negeri Sela. Hah? Kami pegawai negeri Sela. Sibuk-sibuk PNS. Pegawai negeri Sela. Yang penting bisa makan, ngidupin keluarga, nabung. Hah? Sebenarnya orang-orang Petamburan tuh kan bun, orang tuh mau kerja, kenapa orang tuh sering berantem ini segala macam? Karena tuh nggak ada kegiatan. Iya. Tiba dikasih kerja kayak sekarang, Kesenangan, malah rajin banget berubah mereka. sikap. Iya. Datangnya Iya, itu cepat. Itu karena mereka merasa kayak ini hayal, ini gini loh. Kayak aku misalnya udah seumur gini, tiba-tiba aku ngelamar ke McDonald, diterima. Oh nggak, iya paling rajin aku. Tai orang pun kok lap. Tai orang pun kok lap. Saking rajinnya ya sama kayak mereka yang selama ini mereka nggak tahu kerjaan. Hanya Habisnya seperti berantem. Tiba-tiba berubah. dikasih kerjaan, mereka tahu makan gaji, mereka berterima kasih. Itu jangan salah. Itu juga salah satu kau membantu mereka untuk mendapatkan hidayah. Tangan dari kau tadi ini. Kenapa? Masya Allah. Hidayah itu bukan hanya dapat hidayah gitu, salat 5 waktu. Bukan. Banyak. Hidayah itu artinya mendapatkan rahmat dari Allah. Mendapatkan kebaikan dari Allah, itu hidayah. Jadi tolong pahamin dulu agamamu sebelum mengucap. Hidayah itu apa artinya bunda? Kebaikan dari Allah. Haruskah sholat 5 waktu? Belum tentu. Berubah sikap dulu. Ya, hidayah. Perbaikin dulu watakmu, perbaikin dulu akhlakmu dengan orang lain, sopan santun dalam berbicara, tidak menyakitkan, tidak menyudutkan, tidak mengorek-ngorek kejelekan orang, tidak mengkritik kinerja orang yang nggak becus. Berkacalah pada diri kita. Kita juga banyak kekurangan. Itu paling penting. Jadi hidayah itu bukan sholat 5 waktu 24 jam, ya. Naik haji, umroh 1000 kali, baca Al-Quran siang malam. Iya. Tapi akhlak nggak ada. Nol. Sosial nggak ada. Jiwa sosialnya nggak punya. Ya, nggak peduli masyarakat. Nggak peduli tetangga, mau kelaparan, mau miskin, mau anak yatim, nggak penting dia. Jangan salah. Hidayah itu kebaikan. Bentuk kebaikan dari Allah yang kita dapat. Al-Quran diturunkan untuk mengajarin Alkitab nih, aku bilang Alkitab aja deh, karena Alkitab semua bersumber dari Tuhan, ya. Jadi jangan diprotes lagi. Semua Alkitab bersumber dari Tuhan, dari Allah, dari Tuhan, ya, dari Tuhan. Alkitab hanya turun dari Tuhan, firman Dia yang turun. Tujuannya apa? Untuk mengajarin manusia. Yang pertama adalah akhlak manusia. Para nabi diturunkan oleh Tuhan, dikasih firman, dikasih Alkitab untuk mengajarkan manusia yang lain. Yang pertama adalah membuang dari zaman jahiliyah.